Minum obat seumur hidup. Nah, ini faktanya agar ginjalnya itu tetap aman. Ketakutan terbesar banyak orang saat didiagnosis tekanan darah tinggi itu bukan penyakitnya, melainkan bayang-bayang harus menelan pil setiap hari sampai akhir hayat. Halo teman-teman, saya Dr. Erta, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Klinik Kera. Dan hari ini kita akan membahas satu mitos yang paling sering membuat pasien itu mendadak hilang dari jadwal kontrol. Banyak yang bilang kalau minum obat tensi terlalu lama itu bisa membuat ginjalnya kering atau rusak. Padahal kenyataannya justru terbalik 180 derajat dari apa yang sering beredar di grup WhatsApp keluarga. Bayangkan ginjal Anda itu sebagai sebuah saringan santan yang sangat halus dan bertugas menyaring racun dari darah setiap detik selama Anda hidup. Jika tekanan darah Anda tinggi terus-menerus, darah yang masuk ke saringan halus ini ibarat air pemadam kebakaran yang disemprotkan dengan tekanan sangat tinggi ke saringan tersebut. Lama-kelamaan, lubang-lubang kecil pada saringan ginjal itu akan robek dan rusak karena tidak kuat menahan hantaman tekanan darah yang tidak terkontrol, bukan karena keberadaan obatnya. Obat darah tinggi itu fungsinya sebagai pengatur volume air pada keran yang memastikan aliran darah itu masuk ke dalam ginjal dengan tekanan yang lembut dan bersahabat. Jadi, obat itu sebenarnya adalah bodyguard atau pelindung bagi ginjal Anda agar tidak rusak akibat serangan tekanan darah yang brutal setiap harinya. Saya sering berkelakar kepada pasien, kalau Anda takut ginjal rusak karena obat, itu seperti takut cat mobilnya tergores. Padahal mobilnya sendiri sedang meluncur masuk ke dalam jurang. Kita harus paham bahwa hipertensi adalah penyakit kronis yang sifatnya itu mengintai. Dia tidak bisa sembuh seperti batuk pilek, tapi sangat bisa dikendalikan agar tidak menimbulkan komplikasi. Mengkonsumsi obat secara rutin adalah cara kita berdamai dengan kondisi tubuh ini, sehingga kita tetap bisa beraktivitas normal tanpa rasa khawatir akan serangan jantung mendadak. Memeriksa tekanan darah setiap pagi dan hasilnya normal adalah investasi kecil setiap pagi untuk memastikan pembuluh darah Anda itu tetap elastis dan tidak kaku seiring bertambahnya usia yang terus merayap naik. Memang melelahkan ya rasanya harus ingat minum obat tiap hari. Apalagi kalau kita merasa badan kita itu sedang seger-segernya dan nggak ada keluhan apapun. Namun itulah jebakan Batman dari hipertensi. Karena saat Anda merasa paling sehat, tekanan darah yang tinggi itu bisa diam-diam merusak saraf mata atau fungsi seksual tanpa Anda sadari. Jangan pernah memutuskan untuk berhenti minum obat atau mengurangi dosis sendiri hanya karena merasa udah sembuh setelah melihat angka tensi yang bagus di alat digital. Angka tensi yang bagus itu muncul justru karena obatnya sedang bekerja dengan baik di dalam sistem tubuh Anda, bukan karena penyakitnya udah hilang secara ajaib. Jika Anda menghentikan obat secara tiba-tiba, tekanan darah itu bisa melonjak kembali seperti pegas yang dilepaskan. Dan ini tuh jauh lebih berbahaya bagi jantung dan otak. Konsistensi adalah kunci. Dan percayalah, ginjal Anda itu justru akan sangat berterima kasih karena beban kerjanya menjadi jauh lebih ringan berkat bantuan obat tersebut. Saya itu ya, sering melihat pasien yang lebih percaya pada ramuan herbal yang belum jelas dosisnya daripada obat medis yang udah diteliti selama puluhan tahun oleh ribuan ilmuwan. Tidak ada salahnya ya untuk hidup sehat atau minum jus, tapi jangan jadikan itu alasan untuk meninggalkan pengobatan utama yang sudah terbukti efektif menjaga kestabilan pembuluh darah. Ingat ya, dosis obat medis itu sangat terukur. Sedangkan kandungan zat aktif dalam tanaman itu bisa berubah-ubah tergantung kesuburan tanah dan cara pengolahannya. Bagi yang khawatir soal biaya, sekarang obat-obatan hipertensi dasar itu sudah sangat terjangkau dan banyak yang ditanggung sepenuhnya oleh program kesehatan pemerintah. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk mengabaikan kesehatan hanya karena masalah biaya. Karena biaya cuci darah akibat ginjal yang rusak itu jauh lebih mahal dan menyiksa daripada harga sebutir pil. Kesehatan adalah aset yang paling mahal harganya, dan menjaganya dengan pengobatan yang tepat adalah keputusan paling cerdas yang bisa Anda buat hari ini. Mari kita ubah pola pikir kita. Minum obat bukan berarti kita itu lemah atau penyakitan, tapi itu adalah bentuk tanggung jawab kita terhadap tubuh
yang diberikan oleh Tuhan. Jadikan ritual minum obat di pagi dan malam hari itu sebagai pengingat bahwa Anda itu mencintai diri sendiri dan tubuh yang diberikan Tuhan terhadap kita, dan ingin hidup lebih lama dan lebih berkualitas untuk melihat masa depan anak dan cucu kita. Saya selalu menyarankan pasien untuk memasang alarm atau meletakkan obat di tempat yang mudah terlihat agar tidak ada alasan lupa di tengah kesibukan mencari nafkah. Jika ada keluhan efek samping, jangan langsung berhenti, tapi komunikasikanlah dengan dokter jantung Anda agar bisa dicari alternatif jenis obat yang lebih cocok dengan profil tubuh Anda. Setiap orang itu unik, dan tugas kami para dokter adalah meracik strategi terbaik agar Anda itu tetap nyaman selama menjalani pengobatan jangka panjang ini. Kebahagiaan saya adalah melihat pasien itu tetap produktif di usia 70 tahun dengan fungsi ginjal yang masih prima, meskipun udah puluhan tahun minum obat tensi. Jadi buat teman-teman yang masih ragu bahkan takut minum obat tensi, yuk mulai hari ini percaya pada fakta medis dan jangan mudah termakan hoax yang menyesatkan. Kalau menurut kalian nih, apa sih kendala terbesar yang bikin orang malas minum obat rutin? Yuk kita ngobrol di kolom komentar. Siapa tahu saya bisa bantu kasih solusi. Jangan lupa untuk share video ini ke keluarga supaya nggak ada lagi tuh salah kaprah soal hubungan obat tensi dan kesehatan ginjal.